Maka mereka sembelihlah Yahya ibarat menyembelih kambing, sehingga para malaikat di langit gempar. Para malaikat itu berkata, "Ya Allah, apakah gerangan dosa yang telah dikerjakan oleh Yahya sehingga mereka membunuhnya?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan cerita dari kisah yang lalu, yaitu jiwa yang kedua yang melayang pada hari Selasa adalah jiwa Nabi Yahya yang melayang di tangan sang raja yang ingin menikahi putri anak istrinya. Tersebutlah pada bangsa Israel ada seorang raja yang mempunyai istri yang telah mempunyai putri dari laki-laki lain. Istrinya itu ingin mengawinkan putrinya itu kepada sang raja suaminya, sebab ia takut sang raja kawin lagi dengan perempuan lain. Kemudian untuk merealisasi keinginannya itu, suatu hari ia mengadakan pesta perayaan. Nabi Yahya turut diundang menghadirinya. Pada saat itulah ia mengutarakan maksudnya kepada Nabi Yahya, meminta kepada beliau agar keinginannya itu diizinkan. Namun Nabi Yahya tidak meluluskan permintaan perempuan itu. Beliau berkata, ini adalah haram menurut ajaran Islam. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam pergi meninggalkan perempuan itu yang menjadi marah bukan kepalang. Dia lalu mencari daya upaya buat mencelakakan Nabi Yahya alaihissalam. Ia memberikan kepada suaminya minuman yang memabukkan. Setelah dilihatnya suaminya mabuk, lalu ia menghiasi putrinya dengan sebagus-bagusnya. Kemudian diperlihatkannya kepada suaminya seraya berkata, bahwasanya Yahya telah melarang aku mengawinkannya denganmu. Lalu sang raja mengundang Yahya, lantas ditanyainya, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Nabi Yahya alaihissalam menjawab, itu adalah haram. Kemudian raja itu lalu memerintahkan agar Nabi Yahya dibunuh. Maka mereka sembelihlah Yahya ibarat menyembelih kambing, sehingga para malaikat di langit gempar. Para malaikat itu berkata, "Ya Allah, apakah gerangan dosa yang telah dikerjakan oleh Yahya sehingga mereka membunuhnya?" Allah berfirman, "Yahya tidaklah berdosa, juga tidak bermaksud untuk berbuat dosa sedikit pun. Tetapi ia mencintaiku, maka aku pun mencintainya. Maka dalam percintaan itu haruslah ada pembunuhan." Dihikayatkan tentang Husain al-Hallaj rahimahullahu ta'ala bahwasanya ia telah dipenjarakan selama 18 hari. Ketika suatu hari lewatlah Shibli rahimahullahu ta'ala. Shibli bertanya, "Wahai Husain, apakah itu cinta?" Al-Hallaj menjawab, "Jangan tanyakan tentang hal itu hari ini, tetapi tanyakanlah besok." Keesokan harinya ia dikeluarkan dari dalam penjara, lalu diikat pada suatu tiang gantungan untuk dibunuh. Kemudian lewatlah Shibli di hadapannya, lalu Al-Hallaj memanggilnya, "Wahai Shibli, cinta itu dimulai dengan haq dan diakhiri dengan qata." Dihikayatkan tentang Abu Yazid al-Bustami rahimahullahu ta'ala bahwasanya ia berjalan di suatu padang pasir. Tiba-tiba tampak olehnya 40 pemuda ahli tarekat mati dalam kelaparan. Lalu Abu Yazid bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Tuhanku, Engkau telah membunuh para pecinta, dan sampai berapa lagi Engkau akan menumpahkan darah para pecinta?" Maka terdengarlah suara mengatakan, "Wahai Abu Yazid, aku telah menumpahkan darah, akan tetapi aku ganti diatnya." Abu Yazid bertanya, "Apakah diatnya mereka itu ya Allah?" Allah menjawab, "Diat orang yang terbunuh oleh sesama makhluk adalah dinar, sedangkan diat orang yang terbunuh oleh Al-Haq adalah melihat Al-Ghaffar." Abu Bakar Ash-Shibli telah ditanyai tentang cinta, maka ia menjawab, "Cinta itu adalah mabuk, cinta itu mabuk. Mereka minum dari piala kasih sayang, maka terasa sempitlah bumi dan negeri bagi mereka. Barang siapa mengenal keagungan Allah dengan sebenar-benarnya,
maka ia akan termangu-mangu melihat kekuasaannya. Barang siapa minum dari piala cintanya, maka akan tenggelam dalam lautan kesenangannya, dan akan terasa kelezatan bermunajah dengannya. Dan barang siapa mengenal Allah, ia tidak akan merasa senang dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.